Pak Darmo, bagaimana komitmen PLN sendiri dalam mendukung transisi energi di tanah air sejauh ini? Terima kasih Mbak Safrina, para pemirsa sekalian, para hadirin. Bumi memanas. Dan kalau kita lihat kenapa, ya 1 kilogram daging yang kita konsumsi ada emisi gas rumah kaca, 1 liter bensin, 1 liter solar ada emisi gas rumah kaca, 1 kWh listrik ada emisi gas rumah kaca, 1 kilogram nasi pun ada emisi gas rumah kaca, metan. Nah, sedangkan di lain sisi kita harus mampu memastikan bahwa generasi masa mendatang punya masa depan yang lebih baik daripada generasi saat ini. Caranya bagaimana? Ya kita harus mampu mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan dalam hal ini PLN is fully committed exactly to do so. Kita punya komitmen penuh untuk menjalankan tugas, menjalankan transisi energi. Nah, kita menjalankan ini bukan hanya karena perjanjian internasional, bukan hanya karena kebijakan dalam bidang environment. Tapi why are we doing this? We doing this because we do really care. Jadi kita betul-betul peduli. Tepuk tangan dulu mungkin. Jadi doing this not only just because of the tujuannya, tapi juga really care about this ya, especially for the future generations, Bapak. We do really care. Nah, pasti pertanyaan selanjutnya adalah how we going to be able to walk the talk. Nih, implementasinya seperti apa? Nah, tentu saja kita harus berpikir secara komprehensif end to end. Di tahun lalu pada saat kita merancang RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional atau National Electricity Planning. Itu tahap pertama adalah kita berpikir bagaimana dalam perencanaan itu transisi energi pun sudah berjalan dengan baik. Maka pada saat perencanaan RUPTL kita menghapus 13 gigawatt PLTU batubara yang tadinya dalam perencanaan kita hapus sehingga kita mampu mengurangi, menghindari CO2 emission 1,8 miliar ton selama 25 tahun. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Apakah itu cukup? Belum cukup. Jadi ada 1,1 gigawatt bukan hanya dihapus tapi langsung digantikan dengan energi baru terbarukan dalam perencanaan. Itu pun sudah ada sekitar 150 juta ton. Kemudian ada 800 megawatt kita hapus dan digantikan dengan gas. Tadi Bu Sinta juga sudah melontarkan ini adalah mengurangi emisi separuhnya. Apakah ini sudah cukup? Masih belum cukup juga. Ada pembangkit yang sudah punya kontrak, itu pun kita bernegosiasi dan bagaimana kontrak itu sudah dibatalkan. Jadi ada 1,4 gigawatt itu sudah kita batalkan dan itu sekitar 200 juta ton emisi CO2 bisa kita avoid. Apakah itu sudah cukup? Ternyata belum cukup lagi. Kita melontarkan suatu strategi transisi energi. Saat ini emisi gas rumah kaca dari sektor kelistrikan adalah 280 juta ton. Itu termasuk emisi dari PLN, termasuk emisi dari independent power producer. Nah kalau business as usual di tahun 2060 emisinya naik menjadi 1 miliar ton per tahun. Dan kita sudah melontarkan net zero emission program yang emisinya tadinya 60 juta ton, 1 miliar ton 2060, nanti di tahun 2060 akan menjadi zero ton. Jadi apakah itu sudah cukup? Nah, kita membangun lagi suatu RUPTL yang sangat agresif. Jadi pertama kalinya penambahan kapasitas pembangkit dari sekarang sampai 2030 itu 51,6%-nya adalah berbasis pada energi baru terbarukan, artinya ada 20,9 gigawatt additional capacity pembangkit energi terbarukan akan dibangun selama sampai 2030. Apakah ini sudah cukup? Masih belum cukup juga. Bahwa kita ingin ada akselerasi dari transisi energi. Bagaimana caranya adalah kita membangun suatu strategi agar ada program pensiun dini pembangkit listrik batu bara, sehingga ada additional renewable energy yang daripada yang sudah direncanakan bisa masuk ke dalam ekosistem kami. Dan kami kembali selama 6 bulan ini mengambil leadership, international leadership agar program ini berjalan dengan baik. Gitu. Nah, apakah ada tantangan kan gitu? Apakah ada tantangan?
Sekarang begini, 1 ton emisi gas rumah kaca di New York itu dampaknya sama dengan emisi gas rumah kaca 1 ton di Bantul itu sama, di Tokyo itu sama. Jadi dampaknya sama. Artinya apa? Perubahan iklim ini bukan permasalahannya Indonesia saja, bukan permasalahan di Jepang, Rusia, tapi ini adalah global problem. Nah, untuk itu tidak mungkin kita menghadapi ini dalam suasana kesendirian. Ini sebagai catatan aja. Emisi gas rumah kaca per kapita di Amerika Serikat itu 15 ton per kapita per tahun. Emisi gas rumah kaca di Eropa itu adalah sekitar 11 sampai 12 ton per kapita per tahun. Emisi gas rumah kaca di Australia itu adalah 19 ton per kapita per tahun. Pertanyaannya, emisi gas rumah kaca per kapita per tahun di Indonesia berapa? Jawabannya adalah 3 ton per kapita per tahun. Jadi kita itu sebagai korban. Nah, tetapi apakah ini menyurutkan kita bahwa ini bukan lagi tugasnya Indonesia? Oh bukan, karena ini adalah haruslah menjadi global effort. Nah untuk itu kita mengambil alih leadership of this transition energy into our own hand, karena ini harus dilakukan bersama-sama. Maka selama 6 bulan ini kami bernegosiasi dengan Eropa, dengan Amerika, dengan Jepang, kami berkolaborasi juga dengan Cina, sehingga kemarin dalam G20 kita menandatangani namanya Just Energy Transition Program. Di situ kita mampu menunjukkan kemampuan kepemimpinan dari Indonesia sebagai presidensi G20, dan dalam hal ini we are able to marshal bagaimana melobi bahwa dalam menghadapi tantangan ini kita tidak bisa sendirian, perlu adanya kolaborasi dari policy, kolaborasi teknologi, kolaborasi innovation, kolaborasi dari suatu investment dalam skala global. Nah untuk itu kami juga berhasil mendapatkan dukungan dana 20 billion US dollars dalam hal itu. Nah tentu saja kita harus mengakui di masa lalu kalau kita berbicara energi murah itu kotor. Contohnya apa? Kalau kita lihat Cina, di tahun 2001 itu energi mix-nya kalau nggak salah sekitar 46% dari batu bara. 2009 berapa? 86%. Kenapa? Karena dia mencari energi murah, bukan environmental sustainability. Tapi di saat bersamaan dengan adanya akses terhadap energi murah ini, mereka membangun suatu inovasi competitive advantage, yaitu mendominasi renewable energy product di masa depan. Kita berbicara solar panel, ya Cina. Kita berbicara baterai, ya dari Cina. Kita berbicara electric vehicle, ya dari Cina. Artinya apa? China treats climate change not only as an environmental problem, tapi China treating climate change as an opportunity to dominate the economy of the future of the global market. Jadi mereka melakukan ini sebagai opportunity untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mendominasi ekonomi dunia. Nah, lagi-lagi energi murah kotor, kalau energi bersih mahal. Ini menjadi suatu dilema. Nah, tentu saja kita melihat bahwa humankind innovate. Kebudayaan manusia ini adalah berinovasi. Kita lihat ya, wind di tahun 2018 kita lelang sekitar 13 sen. 2019 sudah turun menjadi 11 sen. Kita lelang kemarin baru 1,5 bulan yang lalu turun menjadi 5,538 sen. Aplaus lagi untuk kita semuanya ini. Kita lagi berbicara solar. 2015 27 sen, 2017 turun 10 sen. Kita lelang terakhir sudah menjadi 4,2 sen. Nah, jadi apa dengan dilema ini? Kalau kita berbicara energi murah kotor, energi bersih mahal, kalau kita melakukan transisi energi kan kita berubah menjadi energi yang mahal. Ini akan membebani APBN, ada subsidi, ada kompensasi. Dan begitu kita berbicara membebani APBN, kita berbicara satu ruang dengan bagaimana mengatasi stunting, bagaimana program untuk pendidikan bagi keluarga miskin, bagaimana pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Dan ini menjadi tantangan, menjadi program transisi energi menjadi tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Nah, dengan adanya ini, humankind innovates.
Dan dalam hal ini kita melihat bahwa the price of renewable energy is diminishing day by day, week by week, month by month, year by year. Nah, untuk itu saya masih mempercayai bahwa dalam menghadapi transisi energi ini dengan suasana kebersamaan global communities, dalam hal ini karena G20 leadership-nya ada di Indonesia, kita akan mampu mengakselerasi dari transisi energi ini. Dan inilah bagaimana kita harus mampu melihat kita tidak boleh berjuang sendirian, kita harus berjuang dalam suatu komunitas. Dan ini komunitas dunia. Nah, untuk transisi energi sendiri, saat ini pangsa pasar listrik di Indonesia sekitar 280-300 terawatt hour. Di tahun 2060 itu sekitar 2000 terawatt hour. Perlu ada penambahan kapasitas sekitar 250 gigawatt. Dan itu berbasis pada energi baru terbarukan. Biayanya berapa? Kita harus ada gardu Indo, ada transmisi, ada smart grid dan lain-lain. Itu bisa mencapai 800 billion US dollars, sekitar 12.000 triliun. Nah, tentu saja dengan investasi seperti itu, dengan inovasi, lagi-lagi PLN is not going to be able to bear the burden alone. Bagaimana moving forward-nya ya? Lagi-lagi Skema financing-nya ya Pak ya. through collaboration. Nah, tentu saja dalam hal ini kami sendiri dari PLN juga melakukan internalnya seperti apa. Pertama kali kami juga melakukan reformasi dari organisasi kami, sehingga organisasi yang tadinya statis, yang backward looking menjadi organisasi yang dinamis, yang forward looking, berbasis teknologi, inovasi. Kami membangun core kompetensi baru, technical skill baru, sehingga organisasi kami juga lebih fit, relevan dengan tantangan di masa depan, yaitu energi hijau. Itu tidak bisa kita hindarkan. Kemudian kita juga misalnya di dalamnya kami sudah melakukan self-imposed cap and trade, carbon trade. Yang ini kami sehingga siap nanti begitu aturan mengenai pajak karbon, cap and tax itu diterapkan, kami pun sudah siap. Kami di dalam juga sudah melakukan inovasi, misalnya melakukan co-firing dengan biomass dan berhasil baik di ada 32 pembangkit kami. Kami membangun rantai pasoknya sehingga ini energi hijau berbasis pada kerakyatan yang juga menciptakan lapangan kerja. Kami membangun green energy product. Jadi kami ada renewable energy certificate, investasi yang berbasis pada green investment, kami membangun produk-produknya, kliennya seperti misalnya Amazon. Mereka membutuhkan 100% renewable energy dan itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena menu kami sangat lengkap. Kami ada menu 20,9 gigawatt additional capacity berbasis pada renewable energy yang sedang kami bangun saat ini. Bahkan tahun ini kami sudah bisa menurunkan 32 juta ton emisi gas rumah kaca dibanding dengan business as usual. Baik itu ada co-firing dengan pembangkit kami yang jauh lebih efektif efisien. Kemudian untuk gas kami menggunakan combined cycle, kami membangun energi baru terbarukan dan lain. Jadi kami sangat agresif sekali agar transisi energi ini bisa berjalan dengan baik. Kami mulai dari dalam. Kami juga sudah membangun namanya green financing. Ada green bond yang kemudian dalam hal ini kami punya akses kepada pendanaan yang sangat murah. Tentu saja ini harus repurposing bahwa pendanaan itu betul-betul untuk renewable energy. Nah, PLN memang harus berubah. Di masa lalu tugas utama PLN adalah untuk menyediakan listrik. Tapi saat ini tugas PLN sudah bergeser. Tugas kami adalah bagaimana we have to take care the environment. Apa itu listrik? Listrik adalah byproduct. Terima kasih. Listrik adalah byproduct PLN, tapi how to take care the environment adalah main tujuan utama dari PLN saat ini ya Pak. Jadi sangat komprehensif sekali mengenai komitmen dan capaian yang sudah dilakukan oleh PLN menuju transisi energi di Indonesia. Tapi sedikit tambahan saja sebelum saya beralih ke Pak Danif. Pak Darmo, untuk mencapai target tersebut untuk transisi energi tentunya membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Tidak hanya dari segi capaian tapi juga dari infrastrukturnya yang perlu dibuat. Nah, seperti apa sebenarnya skema pendanaan yang digunakan oleh PLN? Tadi Anda sedikit menyebut mengenai green financing. Apa pula upaya kolaborasi yang dibangun PLN untuk mencapai target-target dan tujuan inovasi menuju transisi energi tersebut? Kalau kita melihat memang dengan adanya
transisi energi ini landscape-nya berubah. Misalnya dulu fluktuasi hanya di demand saja. Tapi dengan adanya transisi energi ini masuknya misalnya pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu dalam jumlah yang sangat besar, fluktuasi pun ada di supply side-nya. Bagaimana kita mengatasi itu ya? Kita harus membangun misalnya suatu smart grid. Control room, control system juga yang sangat-sangat state of the art. Dan ini membutuhkan dana biaya yang tidak sedikit. Nah tentu saja kami berkolaborasi dengan dunia internasional. Saat ini ruang kendali kami, control room yang ada di Gandul kami sedang diperbarui sehingga control room yang dibangun ini adalah the state of the art of technology. Sehingga nanti kami mampu memprediksi bagaimana fluktuasi dari supply side-nya. Misalnya di sini nanti ada cuaca dalam hitungan menit seperti apa dan kemudian dari sana nanti misalnya produksi energinya dari tenaga surya akan meningkat atau menurun sehingga kami juga bisa melakukan balancing dengan adanya fluktuasi ini dan itu membutuhkan dana. Tapi dengan adanya kolaborasi internasional ini kami bisa mendapatkan dana dengan cost of fund yang sangat murah sekali karena ini menjadi bagian low cost of fund to expedite the transition of energy, dalam hal ini memperkuat dari struktur organisasi dari PLN dan juga sistem dari PLN. Nah kami juga misalnya ada green bond. Nah green bond ini berbeda dengan global bond seperti biasa. Jadi begitu ada green bond itu ada verifikasi, ada validasinya. Begitu dana kami terima, kami harus betul-betul mampu membangun suatu sistem monitoring yang otomatis sehingga setiap tetes dolar sen dari green bond itu betul-betul untuk financing dari program-program renewable energy kami sebagai contoh itu. Kemudian juga untuk Just Energy Transition Program ada 20 billion US dollars dana yang sudah available dan tentu saja how we going to walk the talk, kami membangun namanya Comprehensive Investment Plan. Jadi program-program kami renewable energy kemudian kami match-make-kan. Memang dalam hal ini pemerintah Indonesia kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemenko Marinvest, Kemenko Perekonomian, kemudian juga dari di istana dari Bapak Presiden sendiri yang memberi arahan langsung, sehingga dalam hal ini ada country platform. Jadi kami punya program-program yang sudah terbangun dalam program kami, kemudian di sini ada juga financing, kemudian matchmaking antara negara donor dengan kami. Nah, dengan adanya suasana kebersamaan seperti ini, saya sampai sendiri traveling ke United States ada 3-4 kali, ke Eropa ada berapa kali, pertemuan di Bali. Jadi pertemuan ini berulang dengan catatan, mereka itu sangat terkejut sekali dengan bagaimana strictly honorable intention dari Indonesian team. Yang ini lengkap, ini bukan hanya PLN tapi juga dengan pemerintah. Mereka melihat bahwa ada genuine intention dari Indonesia agar transisi energi ini bisa berjalan dengan baik. Dan lagi-lagi mereka mempertanyakan, motifnya apa? Jawabannya simple, we do really care. Terima kasih Mbak.